Halo, ketemu lagi dengan Yuda di sini. Kali ini kita akan membahas desain kemasan. Desain kemasan yang kita kenal juga dengan package design itu adalah kebutuhan sehari-hari yang kita pakai ya. Misalnya contoh yang gampangnya aja, belanja sehari-hari. Yang paling gampang aja deh, kita beli mie ayam gitu, mie ayam atau bakso ya, kita beli take away itu pasti dibungkusnya kan cuma pakai plastik gitu, atau kita beli nasi di warung atau di warteg gitu ya, itu di Padang gitu, itu kan biasanya dibungkusnya pakai kertas ya, kayak gitu. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Jadi fungsi desain kemasan itu untuk apa sih sebenarnya? Ketika waktu belum ada kemasan, pasti orang akan seperti itu ya. Kita beli, kalau dulu kita beli makanan, pisang goreng mungkin dibungkusnya pakai daun pisang kali ya. Biasanya kayak gitu untuk menjaga aroma makanannya tetap terjaga ya, tetap enak, tetap segar gitu. Tapi kita mengenal desain kemasan, di mana desain kemasan itu adalah fungsinya untuk apa sih? Gitu. Kenapa sih kita perlu belajar desain kemasan gitu? Jadi ada fungsinya, ada gunanya untuk apa sih desain kemasan? Nah, yang pertama fungsinya dulu ya. Fungsinya desain kemasan itu adalah untuk melindungi isinya. Mau itu makanan, mau itu barang atau apapun. Jadi dia sebagai kontainer atau pembawanya atau carriernya. Nah, contoh tadi kita beli bakso atau mie ayam, itu biasanya dibungkus pakai kantong kresek atau pakai kertas, kertas yang coklat gitu. Nah, itu kan sebenarnya fungsi yang sangat harfiah, gimana mie-nya itu bisa dibawa ke rumah sampai rumah gitu ya. Tapi desain kemasan itu sebenarnya fungsinya melebihi dari itu. Tidak hanya sebagai tempat untuk sebagai wadah, tetapi juga punya nilai, memberikan nilai terhadap kemasannya itu sendiri, memberikan nilai kepada isinya itu sendiri. Jadi isi yang di dalamnya itu value-nya akan naik ketika desain kemasannya bagus gitu. Jadi ada dua fungsi ya kita bicara di desain kemasan ini. Satu untuk fungsi melindungi isinya dan juga memberikan value. Nah, dua hal yang mendasar ini ya. Pertama kita bahas dulu deh, misalnya kalau kita beli sesuatu, kita beli mie lagi ya, contohnya kita beli mie goreng gitu. Di abang-abang itu pasti kan kita dikasihnya yang styrofoam. Tapi kalau kita belinya di bakmi GM itu pasti kan ada kotaknya bakmi GM, ada brandnya, ada logonya di situ. Ketika kita membawa kotak kemasan yang bakmi GM dengan yang styrofoam, itu rasanya pasti beda. Karena yang bakmi GM ini ada brandnya, ada desainnya, walaupun sederhana, tapi dia ada brand di situ, ada brand, ada nilainya di situ. Nah, ini contoh sederhana bagaimana desain kemasan itu bisa mengangkat atau menaikkan value daripada produknya. Ya, kita bicara produknya kan mie ya, mie goreng. Ya, mie gorengnya sih orang nggak mungkin bisa lihat itu enak atau enggak, kecuali kalau sudah dimakan ya. Tapi ketika itu dibawa, ketika dilihat, itu dia punya fungsi untuk sebagai iklan, bisa sebagai branding untuk menaikkan daripada value si produknya itu. Nah, itu bedanya kenapa desain kemasan itu menjadi penting. Kenapa desain kemasan itu bisa memberikan value kepada kontennya, kepada isinya. Minum kopi, minum kopi di Starling gitu atau di Starbucks. Misalnya kita beli kopinya di pinggir jalan, itu kan kita cuma dapat gelas plastik doang tuh. Tapi kalau kita ke cafe atau ke coffee shop, ke Starbucks gitu, kita pasti kan dapat cupnya Starbucks. Nah, itu sama juga. Ketika kita bawa cup yang ada logonya, yang ada merek Starbucksnya, itu pasti
tidak hanya menaikkan value dari produknya, tapi juga menaikkan value dari orangnya, gitu. Orang yang membelinya, customernya juga ikut naik gitu value-nya. Bayangin kan kalau misalnya kita bawa gelas Starbucks gitu ya, itu pasti orang lihat gitu logonya, oh Starbucks gitu. Yang harganya juga nggak murah ya, nggak murah juga gitu. Tapi yang kita bayar itu dengan yang kita dapat itu sesuai gitu. Nah beda kalau kita beli kopi di pinggir jalan yang Starling itu yang cuma sasetan itu kan, yang 4.000 5.000 gitu, itu kan cuma dikasih gelas pakai gelas bening doang gitu ya, karena itu fungsinya bukan buat menaikkan value, tapi memang itu memang buat sekali minum aja gitu, jadi nggak ada urusannya dengan naikin value dan segala macam. Tapi kalau kita bicara desain kemasan itu, yaitu ada brand di situ dan juga ada desain di situ yang mana itu bisa menaikkan daripada value si produknya itu sendiri. Jadi ini pemahaman yang paling mendasar gitu ya dari sebuah desain packaging itu. Ada hal di mana desain itu tadi bisa menaikkan value-nya dan juga bisa melindungi daripada isinya. Nah, ketika kita belajar desain packaging, kita belajar dua hal sebenarnya. Kita belajar struktur dan kita belajar visualnya. Nah, dalam hal struktur itu tentu kita mesti tahu gimana cara membuat kemasan yang aman. Jadi apakah ini aman buat makanan, apakah ini untuk food grade, apakah beracun atau tidak gitu. Karena kan uh, ada beberapa bahan yang memang kalau kena air atau apa itu bisa memuai, itu bisa bereaksi gitu ya, jadi ada zat aktif gitu. Nah itu kita perlu tahu ya kayak gitu, apakah ini kuat, apakah selain aman ya, struktur itu mesti aman dan juga dia kuat, bisa menahan beban, menahan beratnya isinya, dan yang ketiga itu dia mudah dibawa. Misalnya aja kalau kita beli kopi itu biasanya kita dapat kontainer ya yang tinggal bawa gitu, ada pegangannya gitu. Nah itu kurang lebih itu juga masuk dari struktur, bagian dari struktur. Nah itu struktur penting ya, penting sekali struktur itu. Ketika struktur itu tidak bisa melindungi produknya dengan baik, maka itu gagal gitu. Jadi desainnya mau bagus juga percuma. Kalau strukturnya gagal ya desainnya juga gagal, otomatis gagal. Nah jadi belajar packaging itu tidak hanya di tampilan visual, tapi juga belajar gimana strukturnya, gimana dari kemasannya. Di dalam struktur itu kita belajar penggunaan bahan yang efisien, gimana cara dari lipatan itu bisa menjadi box seperti kayak bakmi GM ya. Itu kan dia dari kertas yang dilipat gitu ya, tekukan aja kan dia modelnya gitu ya. Nah itu untuk efisiensi sebenarnya, daripada kita belinya styrofoam yang sudah jadi, itu kan mending kita bikin dari kertas yang food grade, dan itu dilipat dan dia bisa diproduksi banyak, dan pertimbangannya juga cost ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga dalam package design, karena efisiensi cost itu juga berpengaruh pada produksi dan uang yang dikeluarkan ya. Nah yang kedua itu tentunya visualnya. Nah visual ini memang jadi urusannya graphic design atau DKP, dimana kita menciptakan visual itu yang bagus, yang mempunyai karakter dan nilai dan bisa menaikkan nilai daripada kontennya gitu. Kayak Starbucks tadi, Starbucks itu kan juga udah punya ada karakter warnanya, karakter warna hijau gitu. Nah terus gimana kita bikin cupnya, kita bikin namanya tuh pegangan cupnya ya, yang anti panas. Gimana cupnya itu yang untuk cold drink dan hot drink, gimana nanti pas dicetak di cup transparan gitu, tetap kelihatannya logonya gitu.
Contohnya yang cup yang transparan ini, yang cup yang cold ya, cold brew itu kan logonya Starbucksnya kan itu logo mermaidnya itu kan backgroundnya putih. Nah itu juga pertimbangan daripada desain ya, karena itu udah dibahas juga di standar manual logonya itu sendiri. Kenapa itu nggak dibikin bolong, kenapa tuh nggak dibikin transparan ya? Karena logonya nanti nggak akan baca gitu. Nah itu salah satunya kenapa peranan GSM penting di situ. Nah ini semua berhubungan ketika kita mendesain sebuah identity, dan identity itu akan diterapkan ke media-medianya, maka semua yang ada di GSM itu pasti akan pengaruh gitu, akan diterapkan gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini, dasar daripada desain kemasan dan apa saja yang harus kita pahamin dulu sebelum kita memulai mendesain kemasan. Terima kasih sudah nonton videonya dan klik like kalau Anda suka, dan please klik subscribe. Dan oke, sekian dulu untuk saat ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.